atau orang tuanya di Arab Saudi dan biasanya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, saya juga harus menyampaikan bahwa saya dan panjenengan itu bukan manusia sempurna. Kesempurnaan itu adalah dikolaborasi antara saya dan Bapak. Saya berdiri di sini tanpa panjenengan tak ada, atau sebaliknya tanpa saya mungkin tidak demikian. Untuk itu saya selalu menuntut panjenengan untuk saya berkarya, melakukan inovasi, menulis, dan sebagainya. Saya lakukan seperti ini, saya ngomong seperti ini karena saya terbiasa. Kalau belanja istri saya itu saya mengeluh kalau belanja di supermarket. Yang itu akhirnya saya menunggu. Di menunggu itu timbul kedongkolan. Akhirnya harus saya buat cara berpikir saya. Jadi kalau saya menunggu istri, saya pasti pikir tulisan. Dari tulisan-tulisan itulah saya punya banyak karya tulis. Dan saya banyak membuat puisi. Dan saya juga banyak melihat atau evaluasi atau memfollow apa yang sudah saya lakukan. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak kita tolong kalau diajak belanja isinya jangan mendorong tapi buat coretan. HP itu isinya penuh tulisan. Dengan demikian itulah yang dinamakan suami istri yang sakinah mawaddah dan Bapak Ibu. Yang kemudian yang kedua, saya bukan pendakwah tapi dari kesalahan-kesalahan itulah betul seperti saya ini dalam kapasitas menjadi hidup itu enak. Saya pulang, saya kalau mau berangkat, Bapak Ibu pastikan jangan bermakan, entah itu dengan anaknya atau dengan bapaknya. Kalau yang bapak jangan bermakan dengan istrinya. Nah, pertengkaran itu biasanya munculnya karena anak, tapi marahnya sampai bapak dengan ibu. You know what? Nah, teknik itulah yang selalu saya gunakan. Saya pernah alami dulu ini. Pak Edi besok begitu jemput, saya maksudnya pegangan kita. Tapi denderan pokok anak sehingga saya berangkat dan pamit sama istri saya. Uangnya maksudnya saya ambil, orangnya sudah berangkat. Itu saya kriteria deh. Maka kalau saya berangkat, pasti saya senang hati saya, menggembirakan istri saya. Yuk bibi kanan dan minta doa mau dengan Allah rezeki ya, dan itulah yang akhirnya begitu selalu menjalankan karena saya bukan orang dokter tapi saya niat saya bekerja dengan jadi tidak penting pintar, tetapi niat dan kerja keras itulah yang menjadikan bagian kita melakukan itu pintar. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, apunten, saya ini juga mohon maaf kadang orang salah melihat. Jadi kalau sudah umroh untuk internasi kita berdoa dan doanya siapa adanya. Mohon maaf. Sehingga kalau tadi disebut ada orang menipu ditulis namanya DRS dan diperoleh saya tidak pernah menggunakan hal yang sifat kenyataan. Saya pulang haji juga begitu Pak Dio, tak pakai begitu, tak ada bedanya. Yang penting adalah haji. Saya tidak pintar ngaji. Saya ngaji itu barusan menikah itu. Saya barusan di SMA itu ya, dari istri saya ngaji. Padahal pemirsa itu lantai aja, tak jaga. Jadi itulah Bapak Ibu, bahwasanya saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tadi kurang berkenan.
tetapi paling tidak saya berikan apa yang telah saya miliki dan melalui perjalanan yang luar biasa. Saya bisanya hanya membaca ayat kursi. Itu masih saya ingat. Saya ngapa sekolah saya itu waktu kelas 3 SMP. Itu pun harus dipukuli kakak saya. Dan ternyata dari situlah saya bangkit. Ini saya sampaikan pandangan bukan karena apa-apa, bukan karena apa sekali lagi bukan karena apa. Tetapi inilah saya harus menyampaikan untuk memberi pandangan bahwa kekuatan zikir itu luar biasa. Ini saya contohkan dari sejarah saya. Saya setelah menangis di kaki ibu saya karena bisanya membaca ayat kursi. Saya jam 10 keluar di depan ibu saya, bersikir dan bersikir sampai terlewat istirahat saya dan bisa sampai jam 10. Bapak Ibu ada luar biasa amal saya, tangan saya bergerak dengan sendirinya. Saya takut, saya baca selama. Dan saya berdoa kalau ini adalah kamu, saya izinkan aku berdoa. Tapi kalau tidak, karena makhluk lain. Itu sampai saya tidur terus. Saya seperti dibangunkan suruh duduk berzina lagi karena saya berdoa. Saya terus selama. Saya takut tempur dibalik lagi untuk duduk untuk tidur terlebih dijujurkan lagi. Dan dari situlah saya lepaskan karena sudah dapat tidur kali ini karena aku sudah dapat. Tangan saya lepaskan, ternyata doa saya tidak. Dan mohon maaf, mohon izin menyampaikan juga, tapi juga jangan jadi ahli ibadah. Saya ini juga pelaku. Saya ini suka awalnya itu kalau sudah punya keinginan saya terus tanpa. Dan tapi disitulah letak kekuatan yang terjadi. Saya pernah mengalami puasa Nabi Daud. Saya dilihat kakak saya seperti tidak benar, tapi pada saya tidak ada masalah. Dan saya pernah mengalami semuanya sampai suatu saat saya disuruh nganter salah satu yang punya pondok di situ. Di situ saya baru sadar, karena saya tidak punya guru. Saya hanya melakukan atas diri saya. Yang terjadi bisnis juga ayat di lereng sing melu awakmu sak desa kuwi katanya. Saya sampai enggak kuat iso main tren. Pada saya enggak ada masalah. Cuma satu Bapak Ibu, saya hanya di dasar. Ini saya lakukan manakala anak-anak didik saya melakukan lomba LKS dan biasanya dia mesti menang semuanya. Ini bukan apa-apa Bapak Ibu, tapi upaya apa yang saya beri tadi bisa saya lakukan untuk kebaikan. Amin mengulang itu selalu saya juga. Itu perintahnya beliau tadi. Baca subuh bisa juga. Itu yang terjadi, yang saya sampaikan ini. Akhirnya apa yang saya inginkan terwujudkan. Karena saya meraih sesuatu tidak mudah. Kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Saya sudah menjadi guru prestasi itu tahun 2009-2010. Tetapi tes kepala sekolah sudah lolos, tidak pernah diangkat. Pilih bahwa pejabat ya kalahnya. Pilih partai politik ya kalah. Selama 6 tahun saya dibuka untuk duduk dia manis dan kepala itu lebih baik di Muhammad Ali daripada ditanya ini. Baik di kapan di tempat itu lebih baik saya lari jauh dan lebih baik dipukul Muhammad Ali. Bosnya jatuh lari. Tapi kalau pertanyaan itu luar biasa sekali. Dan itu 2018 barisan saya.
dengan tanpa sengaja kalau Allah sudah berikan melalui fikir saya kalimat Tuhan tadi, saya tanpa sengaja diperintahkan ke kamar. Itu pun saya sempat marah sama kepala sekolah. Agus berjuang untuk kehadiran kami. Oh, saya pikirnya mana? Ternyata saya dibawa untuk kami. Saya pertama kali jadi tim pro di sana untuk menjadi kepala sekolah di sekolah di sana saya. Luar biasa prestisnya memang benar. Nanti ceritanya di ruangan saja. Dan prestisnya saya juga akan berubah. Setelah itu saya ditempatkan di Turan. Bapak Ibu, teman-teman saya marahnya nggak ada. Ini bocah jadi wis tak tingkat sebagai di kepala sekolah peserta duduk di SMA di sana. SMA di sana tentu favorit itu banyak 2000-an, gurunya juga banyak seperti kalau nyanyi kemarin. Hebat itu ibunya. Tapi selalu juara. Nah, yang jadi masalah apa Pak Ibu? Yaitu tadi saya tidak pernah meminta. Saya juga tidak pernah dekat dengan pimpinan. Tetapi kalau saya dipanggil, ya jam 12 malam, jam 12. Dan itulah yang menyebabkan 3 kepala cabang dinas itu saya juga tidak punya penghasilan, tapi saya disayang. Sampai saya tinggal di Surabaya itu ditangisi dengan anaknya sekarang jadi kabit SMK. Karena saya anak kesayangan. Tapi saya tidak pernah menampakkan diri bahwa saya adalah dekat dengan dia. Dan saya tidak pernah meminta untuk menjadi kepala sekolah. Sehingga saya ditempatkan di sini pun saya juga tidak tahu nama dari mobilnya saya tadi masuk ke tidak bisa sebutkan. Tetapi alhamdulillah melihat saya kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kadit, ternyata saya mampu mengayahi 31 bidang lomba yang ada di SMK Surabaya. Inilah yang menyebabkan saya itu kalau ditolak, kalau ditekan itu tidak bisa menang. Tetapi harus kita tunjukkan prestasi di sisi yang lain. Ini paling penting bagi Bapak Ibu semua pelajaran. Jadi kalau ditolak, ditekan, dipitnah, nggak usah marah sampai saja. Tapi tunjukkan prestasi di sisi yang lain. Saya mengalami begini. Ini saya nggak panjang ngomongnya karena benar-benar sudah dulu. Jadi nanti kalau saya nggak lama, nanti kalau ada apa-apa, aku sebenarnya. Makanya saya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Pak, PKB Bapak Ibu ceritanya tadi sampai di mana tadi prestasi. Jadi kalau jenengan saya sampaikan di sini tadi. Oh, gunung kami nanti ceritanya di belakang saya, banyak ceritanya. Jangan di sini, karena dari tabu yang tidak boleh disampaikan. Ini Bapak Ibu, prestasi itu biasanya adalah kalau di sekolah besar itu terbuka dengan bapak-bapak yang sudah memiliki kemampuan atau kapabilitasnya sudah langsung harusnya jadi kepala sekolah. Tetapi kepala sekolah itu yang diambilkan biasanya sedikit, sehingga yang di belakang itu mau maju ke depan. Maka kalau nggak salah dulu kalau dengan pernah ceritanya SMK SMA selalu dapat masukan dari luar daerah sehingga di sini nggak bisa maju, akhirnya terjadi demo. Nah dari demo itu tadi saya lah yang terakhir. Jadi STM Malang langsung mengeluarkan 8 kepala sekolah melalui STM Malang. Sehingga Bapak Ibu ini tadi yang tadinya terlihat nggak mampu, tapi kalau usaha dari SMK
Surabaya, saya yakin pasti hebat-hebat. Gurunya pasti hebat-hebat. Dan layak menjadi kepala sekolah. Untuk itu daftarkan diri ke saya, sehingga saya besok bisa menyampaikan acara, utamanya guru penggerak atau legalitasnya adalah guru Pak. Kemudian yang paling penting lagi, Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya bukan harus adalah guru. Saya katakan di awal tadi, saya menggunakan kekuatan kasih sayang. Sehingga kalau saya manggil anak saya, anak didik, itu selalu menyebut dengan kata, tidak pernah saya panggil beli, apalagi kalau di Surabaya itu luar biasa. Tapi sangat sedih kalau saya masalah, nggak aku ya. Murid-murid biasanya begitu. Pertama kali kaget, terus belum mesti begitu. Saya panggil ke saya, pada sudah biasa, begitu ya. Padahal di sini rasanya nggak pas. Tolong Pak rubah bagaimana. Dan tidak saya perbolehkan kekerasan ada di sekolah. Karena menghukum itu tidak harus keras, tapi menghukum itu ikuti agamanya. Maka biasanya masyarakat kalau menghukum itu saya pastikan dengan bacaan Al-Ikhlas, Al-Anas, Al-Ayat-Kursi dan sebagainya. Mutlak sambil membersihkan aura-aura itu kesesuaian diri dan ada kekerasan di anak kita. Karena anak-anak itu tidak mengerti, anak-anak itu perlu dipahamkan. Pastikan memanggil mereka dengan sebutan saya, supaya apa? Dia merasa didengar. Karena kunci utama di dalam kita bergaul adalah saling memperhatikan. Demikian pula Bapak Ibu semuanya. Saya harus memperhatikan kepada pandangan semua. Tidak boleh saya harus mengataskan seseorang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya ulang lagi bahwa tidak ada yang terkucilkan dan yang berbeda. Tidak boleh ada yang dihantam dan yang pernah Bapak Ibu bahkan ini saya cerita, tanyakan ke teman-teman nasihat kami. Saya waktu audiensi dengan masing-masing ketua program, semua bapak tidak boleh ngomong. Yang boleh ngomong adalah guru-guru produktif dan guru-guru atau laki-laki yang ada di situ. Silakan ngomong sesuka hati. Wakilnya nggak pernah seperti itu terjadi. Tapi senang bukan saya tidak senang. Kenapa? Itulah realitas yang harus dimunculkan sehingga kita selalu koreksi dulu. Sehingga kita menjadi bagian sebuah keluarga. Tidak boleh ada yang dianggap dan tidak boleh ada yang menganggap. Karena ini adalah rumah kedua. Yang membahagiakan kita dan membahagiakan anak. Senang saya rapati. Kenapa hatinya lepas? Bisa ngomong selama ini tidak ada kepala sekolahnya, bisa menerima apa? Saya ngomong. Dan panjenengan hari-hari ini adalah bisa saja seperti itu bukan layaknya kita. Tetapi kita harus memberi apa pun, saling kasih dan saling punya. Bapak Ibu, alhamdulillah dari beberapa guru juga nyampaikan. Alhamdulillah Pak Edi, saya bisa tahu ruangan kepala sekolah itu seluruh Pak Edi. Karena apa? Kalau masuk ruangan itu berarti adalah guru-guru yang bermanfaat. Mulai saat itu setiap hari ada panggilan, mereka kaget padahal saya hanya ingin ngobrol namanya
ya anak itu itu pun terus terungkap. Alhamdulillah jadi ketemu panjangan ruangan panjangan bisa saya ketahui. Ternyata ada tempat tidurnya. Aku bawa turun lagi. Jadi biasa kalimat ada tempat tidur, ada rumah tempat makan, tapi jaraknya sepi sehingga saya enggak. Kebiasaan biasa karena di satu turun itu ibu kan sama dengan yang di sini. Maka mereka sudah sudah baik di kira banyak biasa kali, banyak biasa kali. Ya. Cemburu sampai sini juga. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini benar-benar yang terakhir ya. Kalau nanti yang di Gunung Kali nanti kita aja di ruangan siapa itu tahu. Yang terakhir bahwa kita berusaha untuk berprestasi. Layaknya manusia tidak mau menjadi orang yang melarat. Pasti pengen kaya. Itulah yang saya maksud. Logikanya apa ekivalennya? Saya tidak pernah bermanfaat, saya ingin tinggi. Berarti di dalam diri kita sebetulnya sudah ada keinginan berpres. Mari kita tunjukkan kesempatan Surabaya adalah guru-guru yang berprestasi dan mengadakan anak didik yang berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cukup lebih baik diperbanyak. Intinya itu kalau perlu ada sesuatu yang kurang membiasakan diri minta maaf. Saya itu jawaban saya yang lain. Kalau saya diajak ke Bali, saya tidak bisa jawab. Saya berusaha duduk 4 jam di sini. Aduh. Terimalah kami sebagai umat-Mu, ya Rasulullah, ya Habibullah. Kurniakanlah syafaat-Mu. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim.
rindu padamu ya Rasulullah ya Habibullah. Terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah ya Habibullah. Kurniakanlah syafaatmu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli